Salam dan bahagia. Melalui video ini, saya akan memaparkan mengenai tugas ruang kolaborasi modul 3.2, yaitu mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mari kita simak bersama. Tugas ini merupakan hasil diskusi saya bersama dengan kelompok saya, yaitu Ibu Weni, Ibu Wida, Ibu Reni, dan juga Ibu Yuni. Kami didampingi oleh Bapak Muhammad Kusdi sebagai fasilitator dan juga Ibu Rohana Dewi sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran dari tugas ruang kolaborasi kali ini adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan juga strategi pemanfaatannya secara efektif. Berikut adalah mind mapping mengenai aset daerah yang ada di kota kami, yaitu Kota Salatiga, yang meliputi 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal fisik, 6. Modal lingkungan alam, dan juga yang terakhir adalah yang ketujuh, modal finansial. Mari kita simak penjabarannya dalam slide berikutnya. Modal manusia. Kami telah mengidentifikasi dan menemukan beberapa aset yang ada di Kota Salatiga. Berikut adalah yang pertama. Kepala sekolah sudah memenuhi kualifikasi, sebagian besar sudah menempuh pendidikan S2 serta memiliki sertifikat kepala sekolah. Pemanfaatannya, kepala sekolah yang berpengalaman akan membawa dampak positif bagi pengelolaan sekolah yang lebih baik dan mampu menjadi leader atau manajer dalam mengelola sekolah. Yang kedua, kualifikasi pendidikan guru 100% adalah sarjana S1. Bahkan ada beberapa guru yang telah menempuh pendidikan S2 dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi sesuai dengan bidangnya. Untuk pemanfaatannya, dengan adanya kualifikasi guru yang sudah sesuai dengan aturan, maka standar pendidikan dan tenaga kependidikan sudah bisa terpenuhi. Yang berikutnya, guru bersertifikat pendidik atau guru profesional akan membawa perubahan signifikan dalam proses pengelolaan pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang berikutnya mengenai guru yang ada di Kota Salatiga lebih bersemangat atau hampir semuanya bersemangat untuk mengikuti reskilling dan upskilling untuk meningkatkan kapasitas diri melalui PMM, CGP, atau menjadi pengajar praktik. Pemanfaatannya, guru diberikan kesempatan untuk terus mengembangkan potensi diri melalui reskilling dan upskilling. Berikutnya adalah usia guru produktif di Salatiga telah menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dengan adanya guru produktif yang tinggi ini, maka guru dengan usia produktif telah mampu menggunakan teknologi dan juga memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah hampir semua guru sudah mampu menggunakan teknologi informasi. Dengan menggunakan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, maka kegiatan pembelajaran akan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan perkembangan zaman. Aset yang berikutnya mengenai modal manusia adalah mengenai pengawas sekolah. Pemanfaatannya, pengawas sekolah berperan melakukan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah untuk kemajuan mutu pendidikan di sekolah. Yang berikutnya adalah aset orang tua. Adanya kolaborasi yang baik antara orang tua dan sekolah dalam pelaksanaan program-program sekolah. Dan terakhir adalah murid yang heterogen. Murid dengan latar belakang yang heterogen dapat berkembang secara optimal di sekolah. Contohnya, mereka bisa memaksimalkan potensi mereka untuk berprestasi di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Baik, kita menuju ke modal yang kedua, yaitu modal sosial. Dari hasil analisis kami menemukan beberapa aset yang ada di Kota Salatiga ini atau di daerah kami. Yang pertama adalah sebagian besar guru di Kota Salatiga sudah terdaftar sebagai anggota organisasi kependidikan
misalnya seperti MKKS, K3S, IGTKI, MGMP, KKG, PGRI, dan Korpri. Dengan terdaftarnya guru sebagai anggota organisasi kependidikan, maka terjalinlah kolaborasi di kalangan para guru sehingga dapat mempermudah pertukaran informasi. Yang berikutnya adalah aset dalam kerjasama dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Dengan hadirnya kerjasama antar sekolah dan dunia usaha untuk kepentingan PKL siswa, serta magang atau PPL, dan juga berguna untuk pengembangan diri. Yang berikutnya adalah komite sekolah. Dengan adanya komite sekolah, dapat diadakan koordinasi antara manajemen sekolah dengan komite menjadi perpanjangan tangan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang berikutnya adalah adanya jejaring alumni sebagai sarana untuk promosi sekolah. Dan yang terakhir adalah adanya yayasan pendidikan yang mewujudkan dukungan dari yayasan untuk sekolah dalam menjalankan program-programnya. Yang ketiga adalah modal politik. Berikut adalah aset beserta pemanfaatannya. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan berperan sebagai pemangku kebijakan serta menyalurkan dan menerima aspirasi pendidikan. Yang berikutnya adalah Dinas Pariwisata, DPRD, Damkar Salatiga, dan DPLH. Kami bekerja sama dengan dinas terkait sebagai mitra program kerja sekolah. Yang ketiga adalah kepolisian. Kami bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyuluhan tertib lalu lintas dan bahaya narkoba. Yang berikutnya adalah Koramil. Kami bekerja sama dengan instansi militer untuk kegiatan bela negara. Yang berikutnya adalah bank pemerintah. Kami bekerja sama dengan bank pemerintah untuk menunjang kegiatan sekolah. Yang berikutnya, Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Kami bekerja sama dengan Puskesmas untuk deteksi dini tumbuh kembang anak, imunisasi, dan juga sosialisasi kesehatan. Yang berikutnya adalah RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Kami bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk perizinan acara. Yang berikutnya adalah Inspektorat Salatiga dan Provinsi, yaitu yang bertindak sebagai pengawas dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran terkait dengan POS. Kemudian, yang keempat adalah modal agama dan budaya. Berikut adalah aset beserta pemanfaatannya. Yang pertama adalah masyarakat yang religius dan banyak tokoh agama di sekitar dan adanya FKUB atau Forum Komunikasi Antar Umat Beragama di Salatiga. Pemanfaatannya, dengan banyaknya tokoh agama di sekitar, dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Aset yang kedua adalah kesenian dramblek, karnaval budaya, dan budaya gotong royong atau kerja bakti di Salatiga. Pemanfaatannya adalah dengan adanya hal-hal tersebut, kreativitas serta gotong royong dalam kesenian dapat dimanfaatkan untuk melestarikan budaya. Yang berikutnya adalah adanya keberagaman suku. Hal tersebut dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan. Yang berikutnya adalah adanya kegiatan keagamaan yang bermanfaat untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan pada siswa. Dan yang terakhir adalah adanya batik selotigo atau batik pelumpungan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai promosi daerah dan wirausaha masyarakat. Yang kelima adalah modal fisik. Berikut adalah aset beserta pemanfaatannya. Yang pertama adalah sekolah memiliki bangunan yang terdiri dari berbagai macam ruangan seperti ruang kelas, UKS, perpustakaan, aula, laboratorium, dan berbagai macam jenis ruangan lain yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar mengajar. Dengan adanya ruangan-ruangan tersebut, diharapkan untuk dapat menciptakan suasana interaksi dan suasana belajar yang nyaman dan kondusif serta memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua adalah
Memiliki modal infrastruktur yang terdiri dari jaringan internet, air, listrik, alat pendukung pembelajaran, mesin, dan juga alat transportasi. Pemanfaatannya, hal-hal tersebut dapat mempermudah komunikasi sosial, sehingga antar individu, guru, masyarakat dapat saling bertukar informasi untuk mendukung pengelolaan pendidikan supaya lebih baik. Dan yang terakhir adalah memiliki akses media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain, dan pemanfaatannya adalah sebagai sarana promosi sekolah. Yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Berikut adalah aset beserta pemanfaatannya. Di Salatiga terdapat kolam ikan atau kolam renang, tanah untuk berkebun, taman kota seperti Taman Tingkir, Taman Bendosari, Taman Cerdas, dan juga Taman Sidomukti. Juga terdapat udara yang bersih, sungai, mata air Senjoyo, Benoyo, Kali Wedok, Kali Taman, dan juga terdapat sawah. Pemanfaatannya, hal-hal tersebut atau aset-aset tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas dan dapat digunakan untuk upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Aset yang kedua adalah adanya hutan kota dan kebun raya mini di SMA Negeri 3. Untuk pemanfaatannya, hasil dari berkebun bisa diolah dan juga dimanfaatkan untuk proses kewirausahaan. Yang terakhir adalah modal finansial. Berikut adalah aset beserta pemanfaatannya. Aset yang pertama adalah dana BOS dan juga BOP. Pemanfaatannya adalah penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan aktivitas siswa serta penyusunan RKAS sesuai prioritas. Aset yang kedua adalah sewa kantin dan koperasi sekolah. Pemanfaatannya, uang sewa kantin dan laba koperasi dapat digunakan untuk kegiatan kemanusiaan atau kegiatan sekolah. Aset yang ketiga adalah donatur, hibah, dan dana komite. Donatur, hibah, dan dana komite dapat digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Demikianlah modal yang dapat saya jabarkan. Mari kita menuju ke refleksi. Seorang pemimpin pembelajaran selalu melihat peluang dalam setiap keterbatasan. Fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki, selalu berpikir positif, membayangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia.